Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan membawakan presentase atau review artikel pengelolaan limbah pertanian dengan saya Isrianti SPT NIM 25023540811. Artikel pertama di sini adalah potensi moda pengelolaan limbah pertanian untuk meningkatkan penyerapan dan agregasi karbon di tanah liat. Latar belakang, banyaknya limbah pertanian yang biasanya dibakar atau dibuang, yang justru menyebabkan kehilangan karbon dan menurunkan kualitas tanah. Tujuannya, menilai efektivitas berbagai strategi pengelolaan limbah pertanian, baik yang dibakar, diaplikasikan langsung, atau dikombinasikan dengan pupuk NPK dalam meningkatkan agregasi tanah. Metode penelitian, lokasi di Bangladesh, tanamannya pada okra dan padi. Metode penelitiannya pada tanaman okra dan padi. Perlakuannya ada kontrol NPK saja, pembakaran residu, pembakaran plus NPK, residu saja, dan residu plus NPK. Hasil penelitian. Pertama, pembakaran residu memberikan hasil lebih rendah dibanding pengembalian residu langsung. Kedua, kombinasi limbah pertanian ditambah pupuk NPK paling efektif meningkatkan stok karbon tanah, stabilitas agregat tanah, aktivitas mikroba tanah, fraksi karbon yang stabil. Kelebihan penelitian. Yang pertama, riset berbasis studi lapangan langsung. Kedua, menguji berbagai perlakuan yang relevan dengan praktek petani. Ketiga, menunjukkan keterkaitan antara parameter biologis dan kimia tanah. Kekurangan penelitian pertama, studi hanya berlangsung 1 tahun, sehingga efek jangka panjang belum jelas. Yang kedua, hanya berfokus pada tanah liat di satu lokasi, sehingga generalisasi terbatas. Ketiga, hubungan GRSP dan agregasi belum tergali mendalam. Adapun relevansi praktek pengelolaan limbah pertanian dengan seperti dalam jurnal ini sangat relevan dan potensial diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan hasil pertanian, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Rekomendasi riset. Di Indonesia dapat mengadopsi strategi pengembalian residu tambah pupuk NPK untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, menyimpan karbon, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Riset lanjutan diperlukan untuk adaptasi lokal dan penerapan skala luas. Artikel kedua, sintesis dari artikel pertama dan artikel kedua ini kami ambil dari jurnal Scopus. Artikel kedua ini dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Zeolitie dari Limbah Pertanian dan Perkotaan melalui Pendekatan Pengelolaan Limbah. Identitas artikelnya ini diperoleh dari jurnal Waste Management Bulletin volume 2 halaman 122 sampai 129. Latar belakang penelitian ini didasarkan oleh meningkatnya volume limbah padat akibat urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan aktivitas pertanian di negara berkembang. Limbah tersebut seperti kulit jagung dan kaleng aluminium umumnya belum dimanfaatkan secara optimal dan sering menimbulkan masalah lingkungan. Tujuan penelitian pertama, mengembangkan metode sintesis zeolitie yang murah dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kulit jagung sebagai sumber silika dan kaleng aluminium sebagai sumber alumina. Kedua, menunjukkan potensi pemanfaatan limbah pertanian dan perkotaan. Ketiga, mendorong pendekatan pengelolaan limbah melalui konversi limbah menjadi produk bermanfaat untuk aplikasi seperti absorpsi, katalisis, dan pertukaran ion. Metode penelitian
Ada 3 metodenya. Yang pertama dengan pengumpulan bahan baku, yang kedua pembuatan prekursor, ketiga sintesis zeolitie dengan metode hidrotermal. Kelebihan penelitian. Limbah pertanian dan kota dapat dimanfaatkan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh hasil penelitiannya adalah limbah pertanian dan kota dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku murah untuk sintesis zeolitie dengan sifat fisiko-kimia setara atau bahkan lebih baik daripada produk komersial. Material yang dihasilkan berpotensi untuk aplikasi adsorpsi, katalisis, dan pertukaran ion, serta mendukung pendekatan pengelolaan limbah berkelanjutan. Kelebihan penelitian. Pertama, pendekatan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kedua, biayanya rendah dan metode sederhana. Ketiga, relevansi praktis tinggi. Kekurangannya, pertama, skala penelitian masih laboratorium. Kedua, keterbatasan variasi bahan limbah. Ketiga, kurangnya analisis ekonomi mendalam. Kemudian terakhir, tidak ada uji aplikasi langsung. Adapun relevansi penelitian ini dengan pertanian Indonesia sangat tinggi, baik dari segi pengelolaan limbah pertanian maupun pengembangan teknologi material lokal. Rekomendasi riset dan implementasi dari penelitian ini, yang pertama, diversifikasi sumber limbah lokal. Kedua, uji skala pilot dan produksi massal. Ketiga, aplikasi zeolit dalam bidang pertanian dan lingkungan. 4, analisis teknoekonomi dan dampak lingkungan. 5, kolaborasi multi pihak. 6, standarisasi dan sertifikasi produk zeolit. Artikel ketiga saya dapatkan dari jurnal Sintah dengan judul Pemanfaatan Limbah Produksi Benih Padi sebagai Pupuk Organik. 7 identitasnya lewat tujuannya mengolah limbah hasil pembersihan benih padi, dalam hal ini sekam, jerami, putih hampa, menjadi pupuk organik menggunakan metode ember tumpuk dan larutan EM4 dengan 2 formulasi. Formulasi pertama 2,5 liter dan formulasi keduanya 5 liter E4. Fermentasi dilakukan selama 6 minggu, kemudian diuji kadar air, pH, unsur makronya, dan mutu hedonik warna kompos. Metode penelitian ada 3 dengan rancangan acak lengkap, analisis data, dan pengujian kadar air, pH, dan kandungan C organik lainnya. Kelebihan penelitian. Hasil penelitian, limbah produksi benih padi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik berkualitas dengan metode ember tumpuk dan penambahan EM4. Formulasi 2, 5 liter EM4 memberikan hasil terbaik sesuai standar kompos nasional. Kelebihan penelitian. Pertama, relevan untuk pengelolaan limbah pertanian secara berkelanjutan. Kedua, metode sederhana dan murah. Ketiga, analisis komprehensif dengan uji laboratorium dan statistik. Kekurangan. Pertama, fokus hanya pada karakteristik kimia dan fisik pupuk, tidak diuji efektivitas terhadap pertumbuhan tanaman. Kedua, skala penelitian masih laboratorium atau skala kecil, belum uji lapangan. Ketiga, formulasi EM4 terbatas pada 2 variasi. Adapun relevansi, penelitian ini sangat relevan dengan kondisi pertanian Indonesia karena pertama, memanfaatkan limbah lokal sehingga mengurangi polusi dan biaya. Kedua, mendukung kemandirian pupuk petani. Ketiga, sejalan dengan kebijakan pertanian organik nasional. Keempat, berpotensi meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Adapun rekomendasi riset dan implementasi penelitian ini membuka peluang besar baik untuk riset lanjutan, teknis, agronomis, ekonomi, maupun implementasi nyata di tingkat petani dan industri kecil. Jika diterapkan dengan baik, teknologi ini bisa mengurangi limbah pertanian, menekan biaya pupuk, meningkatkan kesuburan tanah, dan mendukung target pertanian berkelanjutan nasional. Sekian presentasi ini saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi